Sesosok mayat pria ditemukan warga tersangkut di aliran Kali Kepodang, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Selasa pagi. Warga di kelurahan ini tidak mengenali identitas jenazah dan diduga korban berasal dari luar daerah ini. Jenazah ditemukan oleh warga yang akan membuang sampah. Menurut warga, pada jenazah terdapat luka sayatan di wajah korban. Posisi kepalanya kemana? Posisi kepalanya dia itu buang sampah itu, kata dia ada orang, terus dia manggilin saya, Pak. Terus dia manggilin saya, ya saya ke samping. Oh iya, teh ada orang, mayatnya ada di situ, posisinya selentang ke depan. Ada luka nggak? Di bawah. Kayak pipinya kayaknya luka gitu, Pak. Ciri-cirinya? Ya, pakai baju apa? Pakai baju biru dongker kayaknya, celananya celana panjang. Udah gitu aja sih, Pak. Orang lihatnya sekilas sana masih pagi banget sih, jadinya masih gelap. Petugas menduga jenazah ditemukan setelah beberapa jam korban meninggal dunia. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mengetahui identitas dan penyebab kematiannya, apakah korban pembunuhan atau korban kecelakaan. Identitas belum diketahui, ditemui luka di bagian dahi, tapi belum tahu itu bekas benturan karena terhanyut sungai atau bekas benda lain, kita belum tahu. Nanti tim dokter yang menentukan. Dibawa kemana Pak Kapolsek? Rumah Sakit Bayangkara. Itu di otopsi ya? Untuk visum luar dan dalam. Kalau ciri-cirinya seperti apa sih tadi? Ciri-cirinya dia laki-laki, badan gempal, ada tato tadi di bagian. Ciri-ciri korban berbadan sekitar 160 cm, mengenakan kaos biru dan celana panjang berwarna hitam, berusia sekitar 25 tahunan. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri mirip di atas supaya melapor ke Polsek Tanjung Karang Timur atau datang langsung ke Rumah Sakit Bayangkara di Raja Basa. Nabila Ste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang nelayan hilang di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan, Lampung. Korban bernama Ibnu Hakim, warga Dusun Keramat, Bakauheni. Hilangnya korban diketahui pada Selasa pagi oleh nelayan lain yang mendapati perahu korban terbalik di laut. Kuat dugaan Ibnu tenggelam akibat perahunya karam saat mencari ikan pada malam hari. Pencarian korban melibatkan Basarnas, Polair, dan para nelayan di Lampung Selatan. Petugas menyusuri jalur nelayan mencari ikan. Untuk hari ini pencarian bersama tim SAR gabungan sudah melakukan pencarian di sekitar Pulau Rimabalak, Pulau Panjurit, dan terakhir ini di Pulau Kandang, mengikuti trek nelayan. Hari-hari biasanya korban ini memancing gitu. Untuk laporan kami dari Polairut Polda pada pukul jam 9 dan kejadian diketemukannya perahu nelayan sekitar jam 7.30 pagi. Hingga berita ini disusun pada Selasa sore, korban Ibnu Hakim belum ditemukan. Pada pencariannya, petugas juga mendatangi para nelayan di tengah laut untuk menginformasikan jika menemukan korban supaya segera melapor. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Innalillahi, telah terjadi kecelakaan. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera Soekarno-Hatta, Sukabumi, Bandar Lampung pada Selasa pagi. 3 pemuda yang berboncengan satu motor tergeletak di jalan akibat motornya bertabrakan dengan minibus. Ketiganya adalah Andi, Emir, dan Santoso, warga Sukarame, menderita luka cukup parah dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Menurut warga, kecelakaan bermula saat motor korban jatuh menabrak pondasi di jalan putaran arah 2 jalur saat melaju dari arah Raja Basa menuju Panjang. Saat bersamaan datang minibus dari arah lawan dan tabrakan tidak terhindarkan. Putihnya banyak putih dia. Tiga. Ya, itu tabrakan di mana Pak? Posisinya Pak? Itu tengah itu, tabrakan itu. Yang tengah-tengah itu. Oh iya. Terus korban saat ini kemana Pak? Korbannya dari Bekasi Manuel. Ya. Mobilnya apa Pak? Mobil? Mobilnya mobil itu, mobil apa? Remek.
putih. Kenapa sih Pak sering kejadian? Ya karena nggak saling mengalah. Ya karena muter, ada putaran. Nah, jadi dia kena. Kecelakaan yang sempat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas ini tidak menimbulkan korban jiwa. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pasangan selingkuh di sebuah kamar kos di Kelurahan Ganjarsari, Kecamatan Metro Barat Metro, Senin malam digerebek polisi Pamung Praja. Pelaku berinisial YB merupakan pegawai negeri sipil di Pemkab Lampung Tengah dan kekasihnya berinisial RE asal Metro. Keduanya terpergok tinggal sekamar. Petugas kemudian menggelandang keduanya ke kantor polisi Pamung Praja Metro untuk didata. Menurut petugas, penggerebekan ini adalah respon dari laporan istri pelaku yang mengetahui hubungan asmara suaminya dengan wanita lain. Setelah didata petugas, para pelaku dan korban sepakat berdamai dengan syarat istri pelaku meminta pengajuan gugatan perceraiannya di Pengadilan Agama dipercepat. Malam ini kita bergerak berdasarkan laporan keluarga dan istrinya. Setelah kita mediasi, alhamdulillah mereka damai, ya. Dan tadi mungkin dilihat kawan-kawan media bahwasanya ada surat pernyataan bahwasanya supaya untuk penceraian, mengajukan ke Pengadilan Agama untuk penceraiannya supaya cepat. Kasus perselingkuhan ini tidak diteruskan kerana hukum pidana atau ke polisi sebab korbannya sudah mengampuni perbuatan para pelaku. Asep Saifullah melaporkan dari Metro.